Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 2025A memenuhi tugas Pancasila membuat film pendek yang berjudul Adil Itu Penting. Perkenalkan, aku Farah Zaskia dengan NIM 018 berperan sebagai mahasiswa egois di awal. Dengan saya Ain Erika Jowinda, NIM 038 berperan sebagai ketua kelompok. Saya Nini Maya Deliana dengan NIM 015 berperan sebagai penengah dan pengamat. Saya Putri Lela Ramadhani dengan NIM 020 berperan sebagai mahasiswi bijak dan peduli. Saya Wahyu Sukma Asmara dengan NIM 028 berperan sebagai mahasiswa yang rajin namun kurang didengar. Teman-teman, di grup kelas ada pengumuman tugas loh. Aku belum lihat sih tugasnya. Emangnya tugasnya tentang apa? Kita disuruh bikin makalah lalu dipresentasikan. Nah, anggotanya itu 5 orang dan deadline-nya itu 2 minggu lagi loh. Wah, lumayan juga ya. Gimana kalau kita berlima satu kelompok aja? Apa kalian setuju? Setuju, yang penting kita bagi tugasnya adil biar semuanya kebagian. Iya, yang penting kita kerjasama dan tugasnya dibagi bareng-bareng. Oke guys, langsung aja. 2 minggu itu kedengarannya lama, tapi kalau kita nggak mengerjakan mulai dari sekarang, pasti kita akan kehabisan waktu untuk mengerjakannya. Bener juga, yuk langsung bagi tugasnya. Tunggu dulu, kita perlu bagi tugasnya dulu nggak sih? Kayak siapa yang cocok kerjain apa gitu. Iya setuju, kita juga harus lihat kemampuan dan waktu luang masing-masing. Iya bener, oke kita list dulu ya tugasnya. Jadi untuk tugasnya itu kita butuh 1, cari dan kumpulkan materi. Yang kedua yaitu buat PPT, lalu ketiga bikin makalah, dan keempat presentasi, 5 yaitu koordinasi keseluruhannya. Nah, sekarang kita pikir siapa yang paling pas buat ngerjain tugas-tugas itu. Oke, gini aja, kamu cari materi sekaligus PPT, kan kamu yang paling rajin di sini. Aku dua-duanya. Iya, kamu kan yang paling jago. Tapi ini cukup berat, ayo. Tenang, kita bantu kamu kok. Kalau aku bagian presentasi aja ya, karena aku jago ngomong di depan orang. Farah, tapi presentasi itu persiapannya juga harus matang loh ya. Kamu harus kuasai materinya sama latihan dari jauh hari. Santai, aku bisa kok. Ayo, kayaknya pembagiannya baru sebentar, soalnya semua dapat 2 tugas sekaligus. Udah nggak apa-apa, yang penting semua bagian sudah terisi, kita lanjutin aja. Loh, Sukma, kamu dari tadi di sini? Iya, aku dari tadi di sini. Kamu udah makan belum? Aku sih belum sempat makan. Ini tuh materinya tuh banyak banget, belum juga PPT-nya masih setengah jalan. Kamu ngerjain ini semuanya sendirian? Iya, siapa lagi? Pada di sini. Lihat kalian. Gimana progresnya? Farah, kenapa? Emang ada yang salah? Aku tuh capek, Farah. Dari pertemuan yang lalu, aku tuh ngerjain tugas ini sendirian. Sementara kalian, Sukma, tenang dulu, emang kenapa? aku tuh capek dapat 2 tugas sekaligus. Sementara Clara cuma presentasi, itu nggak adil. Aku tuh udah protes, tapi tuh nggak pernah didengar. Tapi kan emang udah dibilang dari awal. Aku udah coba waktu itu, tapi aku tuh nggak didengar, Ayun. Seharusnya kamu ngomong dari awal lebih keras, Sukma. Aku udah coba, tapi kalian nggak denger aku. Ini jelas bukan kesalahan Sukma.
jujur ke diri kita sendiri sebelum kita bisa lanjut untuk ngerjain tugasnya. Benar, kita udah nggak menerapkan keadilan dalam kelompok ini. Dan ironisnya justru tugas kita tentang nilai-nilai Pancasila. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu bukan cuma slogan, tapi itu merupakan contoh kecil yang harus kita mulai terapkan seperti pembelajaran tugas ini. Aku baru sadar, aku terlalu berburu-buru dan gak dengerin Sukma dari awal. Maaf Sukma. Aku juga, aku memilih yang gampang karena aku males. Aku tahu ini aku salah. Aku nggak butuh kasihan dari kalian, aku cuma minta kalian tuh perlakuin aku setara seperti kalian. Dan itu tak kamu Sukma, tak kita semua juga. Keadilan itu bukan soal sama rata, tapi soal proporsional dan saling menghargai. Kita nggak bisa balik waktu, tapi kita bisa perbaiki sekarang. Mau? Oke, kita mulai olah pembagian tugasnya. Kita harus jujur soal kemampuan dan tidak boleh ada yang mengambil tugas hanya yang mudah saja. Kita harus berlaku adil. Iya, setuju. Mending kita tanya satu-satu aja. Nah, mungkin di sini di antara kalian ada yang punya waktu luang lebih banyak, atau mungkin di sini siapa di antara kalian yang punya keahlian di bidang apa? Aku mau jujur, sebenarnya aku jago di bidang editing visual dan aku bisa membantu Sukma di bagian PPT dan desainnya. Beneran? Beneran, aku juga mau membantu mencari materi dan aku memiliki banyak waktu luang. Oke, kalau gitu aku fokus di bagian materi dan bantu di PPT bagian kontennya saja. Aku bisa handle bagian penulisan makalah, itu yang paling aku kuasai. Aku nanti bisa bantu Nini di bagian malah, sama aku juga bisa bantu di bagian mana aja yang kurang. Oke, aku koordinasi semuanya, memastikan tetap on track dan latihan presentasi bersama, bukan hanya satu orang saja. Oke, aku minta maaf ya semuanya, terutama ke Sukma. Ya Clara, makasih ya udah mau jujur. Akhirnya selesai juga, lega banget rasanya pas dibilang presentasi kita tuh rapi dan terstruktur. Iya, untungnya kita semua benar-benar paham sama materinya, jadi kita bisa menjawab pertanyaan dengan lancar. Kalian sadar nggak sih perubahan kita tuh drastis banget dari tugas yang sebelumnya? Beda banget, jujur. Pembagian tugas kemarin yang bikin kita sempat jadi tegang itu dari pembelajaran yang paling mahal buat aku. Terutama buat aku banyak belajar dari pengalaman itu. Maaf ya kalau kemarin aku kurang peka. Gak apa-apa, justru itu intinya. Nilai dari tugas ini bukan hanya sekedar angka nantinya, tetapi bagaimana kita berproses dan mengerjakannya bareng-bareng selama ini. Benar, kita jadi paham kalau keadilan sosial itu bukan cuma sekedar teori, tapi justru sesuatu yang harus dipraktekkan setiap hari, bahkan dari hal sekecil kerja kelompok kayak gitu. Ya, kalau kita nggak mulai dari lingkungan terdekat kita dan sendiri, nggak dapat kita masyarakat. Dan aku juga belajar jadi koordinator ternyata bukan hanya sekedar asal pemerintah, tetapi juga bagaimana aku bisa bersikap adil pada semua anggota. Itulah hakikatnya sila kelima yang sebenarnya. Kita tuh bukan cuma hafal teksnya saja, tetapi juga sudah mulai mengamalkannya.